Tentang bab 1 yang pertama, asumsi dan keterbatasan. Pengertian asumsi dan pengembangan. Asumsi adalah pernyataan yang dapat diuji kebenarannya secara empiris berdasarkan pada penemuan, pengamatan, dan percobaan dan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Pengembangan adalah jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Contoh asumsi pengembangan. Pertama, sebagian sekolah sudah memiliki fasilitas berupa komputer yang mewadahi dan didukung dengan adanya Wi-Fi atau hotspot area. Kedua, sebagian besar siswa dan guru dapat mengoperasikan komputer dan mengakses internet dengan baik. Ketiga, sebagian besar siswa memiliki kemudahan mengakses internet dan memiliki perlengkapan yang diperlukan. Contoh keterbatasan pengembangan. Pertama, keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki oleh peneliti sehingga materi dalam penelitian pengembangan ini hanya terbatas pada materi keragaman budaya sebagai hasil interaksi manusia. Batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah penelitian pendidikan. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai atau mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Masalah penelitian kuantitatif seringkali mengandung dua variabel atau lebih, akan tetapi tidak selalu dapat ditentukan mana yang variabel beban dan mana yang terikat. Suatu masalah perlu dianalisis dalam sejumlah bagian atau submasalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan. Analisis ini lebih memperjelas suatu dan ruang lingkup masalah, memperjelas tujuan dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Contohnya, misalnya seorang peneliti tertarik untuk mengetahui variasi konsep diri untuk kemungkinan pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Kesalahan yang sering terjadi pada perumusan masalah. Masalah yang pertama, masalah terlalu luas, misalnya praktik mengajar, pengajaran, bahasa Inggris, pendidikan moral, ekonomi Indonesia, bimbingan penyuluhan. Kedua, masalah terlampau sempit sehingga kurang layak menjadi pokok penelitian bagi suatu skripsi, tesis, atau atas disertasi. Masalah mengandung emosi, prasangka, atau unsur-unsur yang tak ilmiah. Misalnya pengalaman saya yang menarik sebagai guru SD di pedalaman Kalimantan, atau suka duka mahasiswa ITB selama KKN di Jawa Barat. Skripsi adalah penelitian ilmiah yang mencari kebenaran berdasarkan data yang objektif, bebas, dan prasangka atau keinginan penelitian tentang hasilnya. Dasar menyusun latar belakang. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah penelitian atau research background, bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah baik dalam bentuk paper atau tesis. Aspek hipotesis. Aspek historis. Historis adalah kejadian yang terjadi di masa lampau dan menghasilkan efek pada masa sekarang. Kedua, aspek filosofis. Filosofis adalah klarifikasi tentang hakikat keberadaan atau fenomena yang berkaitan dengan masa. Definisi operasional. Pengertiannya, operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset karena merupakan salah satu tahapan dalam satu proses pengumpulan data. Definisi dari operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Tipe operasional. Pertama, operasional tipe A merupakan yang dapat disusun berdasarkan suatu proses yang harus dilakukan sehingga dapat menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata maupun dapat terjadi. Operasional tipe B merupakan yang dapat disusun berdasarkan bagaimana suatu objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, ialah berupa apa yang dilakukan maupun apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Operasional tipe C merupakan yang dapat disusun berdasarkan suatu penampakan seperti apa objek ataupun gejala yang didefinisikan, yaitu tentang apa saja yang menyusun suatu karakteristik.
Kriteria pemilihan judul pada penelitian. Metode penelitian. Pemilihan judul penelitian. Pemilihan judul penelitian yang jelas dan benar terlihat pada penyusunan subbab latar belakang penelitian yang tidak diakhiri dengan suatu konsep pemikiran yang melahirkan suatu judul penelitian, dan tidak ada alasan-alasan fungsional atau konseptual terhadap judul penelitian yang dipilih. Cara memilih judul penelitian. Pemilihan judul penelitian jangan dimulai dari teori. Mulailah proses pemilihan judul penelitian dengan mengamati suatu fenomena yang menarik untuk dikritisi dan dapat dijadikan objek penelitian. Konsep pemilihan judul penelitian. Pertama, terhindar dari perangkaian kalimat yang membingungkan dalam prosedur penyusunan konsep penelitian. Kedua, berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dikritisi serta dalil yang dikemukakan pada judul penelitian yang dipilih telah menggambarkan secara jelas posisi variabel-variabel yang dijadikan objek penelitian, dan terungkap juga kejelasan konsep gagasan yang mencakup dalam judul penelitian itu. Ketiga, konsep gagasan yang diaktualisasikan menjadi sangat jelas, yaitu pengujian hipotesis melalui rangkaian rumus-rumus statistik. Keempat, standar pengujian metode penelitian menjadi lebih jelas. Kelima, hasil penelitian layak dianggap sebagai satu inovasi ilmu pengetahuan yang berbasis pada kajian empirik. Keenam, dapat diketahui perbedaan antara penyusunan karya tulis ilmiah yang didasarkan pada uji hipotesis, yaitu hasil penelitian yang dapat memberikan teori baru serta memberikan ilmu pengetahuan tentang berbagai hal yang dijadikan objek penelitian. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah menurut sumber 1. 1. Penguraian latar belakang masalah penelitian. Maksudnya adalah penguraian latar belakang permasalahan penelitian dimaksudkan untuk mengantarkan dan menjelaskan mengenai fenomena apakah yang tampak di mata peneliti atau yang terjadi di lapangan sehingga memerlukan penelitian. Kedua, perumusan masalah penelitian pada bagian ini berisikan rincian masalah yang diketahui peneliti beserta keterkaitan penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Ketiga, tujuan penelitian. Rumusan tujuan penelitian berisikan kalimat pernyataan yang menjelaskan secara lugas tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah menurut sumber 2. Pertama, observasi terhadap praktek pendidikan. Observasi terhadap praktek pendidikan merupakan sumber yang kaya akan masalah penelitian. Masalah penelitian yang dapat diangkat dari observasi terhadap hubungan tertentu yang belum atau tidak mempunyai dasar penelitian yang memadai. Kedua, deduksi dari teori. Teori merupakan konsep yang masih berisi tentang prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum diketahui selama belum diuji secara empiris. Ketiga, kepustakaan tentang hasil penelitian. Jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Keempat, masalah sosial. Masalah sosial yang sedang terjadi dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti lain untuk dijadikan masalah penelitian. Kelima, situasi praktis. Situasi praktis terutama dalam kaitannya dalam pembuatan keputusan tertentu, seringkali mendesak diadakannya penelitian evaluatif. Keenam, pengalaman pribadi. Ketujuh, pertemuan ilmiah. Ketujuh, pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokal karya, dan konferensi. Penelitian pendidikan. Pertama, dapat mendeskripsikan fenomena kepada pendidikan. Kedua, untuk membantu para pengajar dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Ketiga, untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik. Pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pengertian masalah. Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, dan antara rencana dengan pelaksana. Kriteria masalah yang baik. Pertama, masalah harus mempunyai keaslian. Masalah harus menyatakan suatu hubungan.
Masalah harus merupakan hal yang penting. Masalah harus dapat diuji. Masalah harus mencerminkan suatu pertanyaan. 2. Masalah yang dipilih dengan bijak, artinya data serta metode untuk memecahkan masalah harus tersedia. Kedua, biaya yang memecahkan masalah. 3. Waktu memecahkan masalah harus wajar. Keempat, biaya dan hasil harus imbang. Kelima, administrasi dan sponsor harus kuat. Keenam, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Sumber ide masalah. Pertama, observasi. Kedua, edukasi dan teori. Ketiga, kepustakaan. Keempat, masalah sosial. Kelima, situasi praktis. Keenam, pengalaman pribadi. Menentukan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kedua, rumusan masalah jelas dan padat. Ketiga, rumusan masalah berisikan implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kelima, rumusan masalah merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Perumusan masalah. Dalam penelitian, masalah penelitian harus mempertimbangkan beberapa kriteria agar penelitiannya memberikan sumbangan yang berarti dan dapat dikelola dengan baik. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai atau mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tujuan, dan hipotesa dengan singkat dan bermakna. Contoh perumusan masalah, misalnya masalah pengaruh metode pengajar terhadap sikap anak masih terlalu umum, dan karena itu sama-sama masalah itu akan lebih jelas, misalnya dirumuskan sebagai pengaruh metode pembelajaran dengan modul terhadap sikap kerja sama siswa. Sini kita harus perhatikan sikap tertentu, yaitu sikap bersama antara siswa-siswa. Perumusan masalah sering terdapat kesalahan, antara lain masalah terlalu luas, misalnya praktik mengajar, pengajaran bahasa Inggris, pendidikan moral, ekonomi. 2. Masalah terlalu sempit sehingga kurang layak menjadi pokok penelitian bagi suatu skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga, masalah mengandung emosi, prasangka, atau unsur-unsur tak ilmiah. Spesifikasi produk. Pengertian. Pengembangan spesifikasi produk maksudnya ialah tahap awal dalam membuat desain atau model produk secara rinci dan mendalam. Jenis-jenisnya, pertama, penelitian dalam skala kecil. Maksudnya, mempersempit atau memperluas satu topik merupakan suatu masalah yang harus diputuskan dengan dosen pembimbing. Kedua, kajian literatur. Maksudnya adalah mempelajari ilmu kepustakaan mengenai literasi yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Pertama, penelitian eksperimen untuk meneliti hubungan sebab akibat. Kedua, penelitian R&D. Tujuannya khusus dalam bidang pendidikan dengan cara meneliti seperti perkembangan kurikulum yang digunakan atau yang dipakai oleh sekolah yang sedang diteliti. Selanjutnya, penelitian korelasional. Penelitian korelasi ini memiliki tujuan mencari apakah ada variabel yang satu memiliki hubungan atau keterkaitannya dengan variabel lainnya. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian PTK. Tujuan PTK ini yaitu untuk mengubah atau memfilter perilaku siswa di dalam kelas agar peningkatan praktik pembelajaran siswa terjadi peningkatan. Selanjutnya, terakhir, penelitian kepustakaan. Tujuannya untuk memecahkan masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta mencari informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan masalah yang telah dirancang.